Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safira Serenadia Pranita. Saya adalah Ketua Kelompok 4. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Purnama Reza, yang kedua ada Nisa Ini, yang ketiga ada Nur Safira Serenadia Pranita, yaitu saya sendiri. Yang keempat ada Putri Febria Indriani, yang kelima ada Ria Stiani, dan yang keenam ada Rivaldo Nanda Pratama. Nah, di sini kami akan menjelaskan salah satu penyakit autoimun pada tulang, yaitu penyakit rheumatoid arthritis. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan video kami. Anatomi fisiologi rangka. Rangka atau skeletal merupakan bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan atau kartilago. Rangka juga berfungsi sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan posisi dan sikapnya. Rangka digolongkan menjadi 3. Yang pertama, rangka aksial, yang kedua, rangka apendikular, dan yang ketiga, persendian. Yang pertama, rangka aksial berfungsi untuk melindungi organ-organ yang ada di kepala, leher, dan torso. Yang pertama ada kolumna vertebralis atau rangkaian tulang belakang. Adalah struktur lentur sejumlah tulang yang disebut dengan vertebra atau ruas tulang belakang. Di antara tiap dua ruas tulang belakang terdapat bantalan yang disebut dengan tulang rawan. Panjang rangkaian tulang belakang pada orang dewasa mencapai 57 sampai 67 cm. Seluruhnya terdapat 33 ruas tulang dan 24 buah diantaranya adalah tulang yang terpisah dan 9 ruas sisanya bergabung membentuk 2 tulang. Yang kedua, tengkorak dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tulang kranial yang berfungsi untuk menutupi dan melindungi otak dan organ-organ panca indera. Yang kedua ada tulang wajah yang berfungsi untuk memberikan bentuk pada muka dan berisi gigi. Dan yang ketiga, tulang auditori atau tulang pendengaran yang berfungsi untuk memperkuat getaran dan mengirimnya ke telinga bagian dalam. Dan yang terakhir, yang keempat, tulang hyoid. Yang tulang ini terletak di bawah dagu yang berfungsi untuk menjaga lidah dan laring. Yang kedua, rangka apendikular. Rangka apendikular adalah tulang yang membentuk lengan tungkai dan tulang pektoral atau tulang bahu, serta tonjolan pelvis yang menjadi tempat melekatnya lengan dan tungkai pada bagian aksial. Dan yang ketiga, ada persendian. Persendian adalah artikulasi atau penghubung dari dua tulang atau lebih. Nah, selanjutnya ada fungsi rangka. Yang pertama, tulang sebagai penyangga atau penopang. Yang kedua, pergerakan, dapat mengubah arah dan kekuatan otot rangka saat bergerak karena adanya persendian. Yang ketiga, melindungi organ-organ halus dan lunak yang ada dalam tubuh. Yang keempat, pembentukan sel darah atau hematopoiesis dan red marrow. Yang kelima, tempat menyimpan mineral atau kalsium dan fosfat dan lipid atau yellow marrow. Menurut bentuknya, tulang dibagi menjadi 4. Yang pertama, tulang panjang. Terdapat dalam tulang paha dan tulang lengan atas. Yang kedua, tulang pendek atau carpals. Bentuknya tidak tetap dan di dalamnya terdiri dari tulang karang. Bagian luas terdiri dari tulang padat. Yang ketiga, tulang ceper
yang terdapat pada tulang tengkorak yang terdiri dari 2 tulang karang di sebelah dalam dan tulang padat di sebelah luar. Dan yang keempat, bentuk yang tidak beraturan atau vertebra, sama seperti tulang pendek. Struktur tulang, dilihat dari bentuknya, tulang dapat dibagi menjadi tulang pendek, panjang, dan tulang tidak beraturan, dan tulang rata atau flat. Terdapat juga tulang yang berkembang di dalam tendon, misalnya tulang patella. Semua tulang memiliki spong, tetapi akan bervariasi dari kuantitasnya. Bagian tulang tumbuh secara longitudinal, bagian tengah disebut dengan epiphyse yang berbatasan dengan metaphysic yang berbentuk silinder. Pertumbuhan dan metabolisme tulang. Tulang merupakan jaringan yang dinamis. Walaupun demikian, pertumbuhan yang seimbang, pembentukan dan penghancuran hanya berlangsung sampai usia 35 tahun. Untuk tahun-tahun berikutnya, tulang mengalami resorpsi tulang percepatan sehingga tulang mengalami penurunan massa dan menjadi rentan terhadap injury. Pertumbuhan dan metabolisme tulang dipengaruhi oleh mineral dan hormon. Untuk mineral dan hormonnya, yang pertama ada kalsium dan fosfor yang berfungsi untuk memperkuat dan juga memperbaiki tulang dan gigi. Yang kedua ada kalsitonin merupakan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid, berfungsi untuk menghambat pengeroposan tulang. Dan yang ketiga ada vitamin D yang berfungsi untuk penyerapan kalsium dan menjaga kestabilan kadar kalsium dan fosfat di dalam darah supaya proses mineralisasi tulang dapat berjalan dengan normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Anggini. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu Muhammad Purnama Reza, di mana Reza membahas tentang anatomi dan fisiologi dari tulang. Baik, yang akan saya bahas kali ini yaitu proses pembentukan tulang. Nah, tulang sendiri salah satu pembentukannya berasal dari vitamin D, yang dimana pada bentuk alamiahnya vitamin D yang diperoleh dari radiasi sinar ultraviolet dari matahari dan beberapa jenis makanan yang kita konsumsi. Dalam kombinasi dengan kalsium dan fosfor, vitamin ini penting untuk pembentukan tulang. Nah, vitamin D seharusnya merupakan kumpulan dari vitamin-vitamin, yaitu vitamin D2 dan D3. Adapun substansi yang terjadi secara alaminya ialah D3 atau kolekalsifisol yang dihasilkan oleh aktivitas fotokimia pada kulit ketika dikenai sinar ultraviolet dari matahari. Nah, D3 pada kulit atau makanan diwa ke liver atau bone untuk sebutan alpha globulin sebagai transkalsiferin. Sebagian substansi diubah menjadi 25 dihidroksi kolekalsiferol dan kalistirol. Nah, kalistirol dibutuhkan untuk penyerapan kalsium oleh usus secara optimal dan bekerja dalam kombinasi dengan PTH untuk membantu pengaturan kalsium darah. Akibatnya, kalistirol dan pengurangan vitamin D dihasilkan karena pengurangan penyerapan kalsium dari usus, di mana pada gilirannya mengakibatkan stimulasi PHT dan pengurangan, baik itu kadar fosfat maupun kalsium tekanan darah. Selanjutnya yaitu persendian. Persendian sendiri dapat diklasifikasikan menurut struktur atau berdasarkan ada tidaknya rongga di antara tulang-tulang yang berartikulasi dan jenis jaringan ikat yang berhubungan dengan persendian tersebut, dan menurut fungsi persendian atau berdasarkan jumlah gerakan yang mungkin dilakukan pada persendian. Untuk klasifikasi struktur persendian yaitu persendian fibrosa, persendian kartilago, dan persendian sinovial. Adapun berdasarkan klasifikasi fungsi persendian yaitu sendi sinartrosis atau sendi mati. Secara struktural, persendian ini dibungkus dengan jaringan ikat fibrosa atau kartilago. Selanjutnya yaitu amifiartrosis,
Nah, sendi ini dengan pergerakan terbatas yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan sebagai respon terhadap torsi dan kompresi. Selanjutnya yaitu diartrosis. Sendi ini dapat bergerak bebas, disebut juga sendi sinovial. Dan sendi ini memiliki rongga sendi yang berisi cairan sinovial, suatu kapsul sendi yang menyambung kedua tulang dan ujung tulang pada sendi sinovial dan dilapisi kartilago atau artikular. Sebenarnya itu klasifikasi persendian sinovial. Nah, ini terdiri dari sendi venoidal yang memungkinkan rentang gerak yang lebih besar ke 3 arah. Contohnya itu sendi panggul dan sendi bahu. Nah, selanjutnya yaitu sendi engsel. Sendi ini memungkinkan gerakan satu arah saja. Contohnya persendian pada lutut dan siku. Selanjutnya itu sendi kisar. Ini memungkinkan terjadinya rotasi di sekitar aksis sentral. Contohnya persendian antara bagian kepala proksimal, tulang radius, dan ulna. Selanjutnya itu persendian kondyloid. Itu memungkinkan gerakan kedua arah di sudut kanan setiap tulang. Adapun contohnya itu sendi antara tulang radius dan tulang karpal. Selanjutnya itu sendi plana yaitu ibu jari. Selanjutnya itu sendi peluru yaitu memungkinkan gerakan meluncur atau antara satu tulang dengan tulang lainnya. Contohnya itu persendian intervertebrata. Selanjutnya yaitu anatomi fisiologi otot. Nah, otot atau muscle adalah jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi kerja mekanik sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungannya. Jaringan otot yang mencapai 40-50% berat tubuh pada umumnya tersebut terdiri dari sel-sel kontraktil dan serabut otot. Melalui kontraksi sel-sel otot menghasilkan pergerakan atau melakukan pekerjaan sehari-hari yang kita lakukan. Nah, untuk fungsi dari sistem muskular yaitu pergerakan, penopang tubuh dan mempertahankan postur, dan produksi panas. Nah, ciri-ciri dari otot sendiri ada yaitu otot kontraktilitas, otot eksitabilitas, otot ekstensibilitas, dan otot elastisitas. Selanjutnya itu klasifikasi jaringan otot. Nah, otot sendiri diklasifikasikan secara struktural berdasarkan atau ada tidaknya striasi, silang, atau lurik. Nah, dan secara fungsional berdasarkan kendali konstruksinya, volunteer atau sadar, dan involunteer atau secara tidak sadar. Dan juga berdasarkan lokasi seperti otot jantung yang hanya ditemukan di jantung. Selanjutnya itu jenis-jenis otot. Nah, terdiri dari otot rangka adalah otot lurik, volunteer, dan melekat pada rangka. Selanjutnya yaitu otot polos adalah otot tidak berlurik dan involunteer. Jenis otot ini dapat ditemukan pada dinding organ berongga seperti kandung kemih dan uterus, serta pada dinding tuba seperti pada sistem respiratorik, pencernaan, reproduksi, urinarius, dan sistem sirkulasi darah. Dan terakhir yaitu otot jantung yang disebut otot lurik dan involunteer dan hanya ditemukan pada jantung. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Nisa Anggini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai patogenesis dan juga patologi dari penyakit reumatoid arthritis. Di mana penyebab dari penyakit autoimun ini masih belum diketahui secara pasti. Diperkirakan juga bahwa penyakit autoimun ini dicetuskan oleh faktor luar dan juga faktor dalam. Nah, faktor luarnya itu meliputi cuaca dan infeksi. Sedangkan faktor dalam itu bisa meliputi usia, jenis kelamin, kemudian keturunan, dan juga psikologis. Sedangkan pencetus awal dari penyakit reumatoid arthritis sendiri itu diperkirakan berasal dari infeksi bakteri dan juga virus. Tetapi sering juga faktor cuaca yang lembab dan daerah yang dingin itu diperkirakan ikut sebagai faktor pencetusnya. Patogenesis terjadinya proses autoimun itu melalui reaksi imun kompleks dan reaksi imunitas seluler. Terjadi pembentukan faktor reumatoid, suatu antibodi terhadap antibodi abnormal sehingga terjadi reaksi imun kompleks atau autoimun. Proses autoimun dalam patogenesis reumatoid arthritis masih belum tuntas diketahui dan teorinya juga masih terus berkembang. Dikatakan terjadi berbagai peran yang saling terkait antara lain seperti peran genetik, infeksi, autoantibodi, serta peran imunitas seluler, humoral, peran sitokin, dan berbagai mediator peradangan. Semua peran ini satu sama lain saling terkait dan pada akhirnya akan menyebabkan peradangan pada sinovium dan kerusakan sendi di sekitarnya, atau mungkin juga kerusakan pada organ lainnya.
Nah, sitokin ini merupakan lokal protein mediator yang dapat menyebabkan pertumbuhan, diferensiasi, dan aktivitas sel dalam proses peradangan. Berbagai sitokin yang berperan dalam proses peradangan yaitu TNF-alpha, IL-1 yang terutama dihasilkan oleh monosit atau makrofag yang menyebabkan stimulasi dari sel mesenchim seperti sel fibroblast, sinovium, osteoklas, kondrosit, serta merangsang pengeluaran enzim penghancur jaringan, enzim matriks metaprotease. Baiklah, selanjutnya adalah patologi dari penyakit rheumatoid arthritis, di mana terjadi perubahan patologis dapat berlanjut dalam 4 tahap. Sebelumnya dianggap bahwa jika sudah melewati beberapa tahap, maka aktivitas penyakitnya sudah selesai. Namun ternyata tidak demikian. Pada sendi manapun, gambaran tahap yang berbeda itu dapat timbul secara simultan. Dan bahkan pada sendi yang telah rusak berat, proses inflamasinya juga dapat terus berlanjut dan secara serius itu memberikan gangguan kesehatan sistemik dengan mengakselerasi proses penyakit lainnya, seperti penyakit jantung iskemik. Yang pertama, ini ada tahap 1 yaitu preklinis. Jadi sebelum rheumatoid arthritis ini tampak jelas secara klinis, proses patologi pada sistem imun itu sudah dimulai, di mana terjadi peningkatan LED, CRP, dan RF yang dapat dideteksi bertahun-tahun sebelum diagnosis pertama itu ditegakkan. Tahap kedua yaitu sinovitis, yaitu perubahan awal adalah kongesti vaskular dengan formasi pembuluh darah baru, proliferasi sinovitis, dan infiltrasi lapisan subsinovial oleh polimorf, limfosit, dan sel-sel plasma, di mana terdapat penebalan dari struktur kapsulat, formasi pili pada sinovium, dan efusi yang kaya akan sel ke dalam sendi dan selubung tendon. Tahap ketiga yaitu destruksi, di mana inflamasi menetap menyebabkan destruksi sendi dan juga tendon. Terdapat erosi kartilago artikular, sebagian disebabkan oleh enzim proteolitik, sebagian lagi oleh jaringan vaskular di dalam lapisan sinovium, sebagian sisanya oleh invasi langsung kartilago oleh jaringan granulasi yang tumbuh di permukaan artikular. Invasi jaringan granulasi dan resorpsi tulang ini menyebabkan erosi tulang pada tepi sendi. Perubahan serupa terjadi juga pada selubung tendon yang menyebabkan tenosinovitis, invasi ikatan kolagen, dan pada akhirnya ruptur tendon faksial atau total. Tahap yang terakhir yaitu tahap keempat, deformitas. Terdapat kombinasi dari destruksi artikular, pergegangan kapsul, dan ruptur tendon yang mengarah pada instabilitas progresif dan deformitas pada sendi. Jadi, proses inflamasi itu umumnya terus berlanjut, namun efek mekanis dan fungsional dari disrupsi sendi dan tendon itu akan menjadi fatal. Baiklah, selanjutnya patofisiologi. Pajanan terhadap antigen yang tidak teridentifikasi, misalnya virus, dapat menyebabkan respon imun menyimpang pada pejamu yang rentan secara genetik. Sebagai akibatnya, antibodi normal atau immunoglobulin menjadi autoantibodi dan menyerang jaringan pejamu. Antibodi yang berubah ini biasanya terdapat pada orang yang mengalami rheumatoid arthritis, disebut faktor rheumatoid. Antibodi yang dihasilkan sendiri berikatan dengan antigen target mereka dalam darah dan membran sinovial membentuk kompleks imun. Komplement diaktifasi oleh kompleks imun memicu respon inflamasi pada jaringan sinovial. Dan kemudian leukosit tertarik ke membran sinovial dari sirkulasi tempat neutrofil dan makrofag mengingesti kompleks imun dan melepaskan enzim yang mendegradasi jaringan sinovial dan kartilago artikular. Aktivitas limfosit B dan T menyebabkan peningkatan produksi faktor rheumatoid dan enzim yang meningkatkan dan melanjutkan proses inflamasi. Selanjutnya, membran sinovial rusak akibat proses inflamasi dan imun. Membran sinovial membengkak akibat infiltrasi leukosit dan menebal karena sel berproliferasi dan membesar secara abnormal. Prostaglandin memicu vasodilatasi dan sel sinovial dan jaringan menjadi hiperaktif. Pembuluh darah baru tumbuh untuk menyokong
hiperplasia sinovial membentuk jaringan granulasi vaskuler disebut panus. Nah, kerusakan sendi yang terjadi pada rheumatoid arthritis merupakan hasil dari minimal 3 proses. Yang pertama yaitu ada panus. Panus inflamasi menyebar untuk menutupi kartilago sendi dan menghasilkan enzim seperti kolagen dan protease lain yang memicu kerusakan jaringan. Yang kedua ada sitokin. Sitokin khususnya interleukin 1 dan faktor nekrosis tumor alfa mengaktifasi kondrosit untuk menyerang kartilago sendi. Yang ketiga, sitokin ini bersama dengan IL-6 juga mengaktifasi osteoklas, menyebabkan responsi dan demineralisasi tulang yang menyertai. Kemudian, kompleks imun yang bersirkulasi dan sitokin IL-1, TNF, dan IL-6 terhitung untuk gambaran sistemik rheumatoid arthritis, termasuk malaise, keletihan, dan vaskulitis. Baiklah, kemudian etiologi. Penyebab rheumatoid arthritis belum diketahui secara pasti. Namun, faktor genetik, lingkungan, hormon, imunologi, dan faktor-faktor infeksi mungkin memainkan peran penting. Namun, sementara itu, faktor sosial, ekonomi, psikologis, dan gaya hidup dapat mempengaruhi progresivitas dari penyakit. Yang pertama yaitu ada faktor genetik. Sekitar 60% dari pasien dengan rheumatoid arthritis membawa epitop bersama dari kluster HLA-DR4 yang merupakan salah satu situs pengikat peptida molekul HLA-DR tertentu yang berkaitan dengan rheumatoid arthritis. Yang kedua ada faktor lingkungan. Untuk beberapa dekade, sejumlah agen infeksi seperti organisme Mycoplasma, Epstein-Barr, dan virus rubella menjadi predisposisi peningkatan rheumatoid arthritis. Kemudian yang ketiga ada faktor hormonal. Hormon seks mungkin memainkan peran, terbukti dengan jumlah perempuan yang tidak proporsional dengan rheumatoid arthritis. Ameliorasi selama kehamilan, kambuh dalam periode postpartum dini, dan insiden berkurang pada wanita yang menggunakan kontrasepsi oral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Febriani, saya dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang faktor pencetus dan resiko rheumatoid arthritis. Penyebab artritis reumatit belum diketahui secara pasti. Biasanya hanya kombinasi dari genetik, lingkungan, hormonal, dan faktor sistem reproduksi. Namun, faktor pencetus terbesar adalah faktor infeksi seperti bakteri, mikroplasma, dan virus. Walaupun penyebab RA, rheumatoid arthritis ini masih belum diketahui secara pasti, namun banyak faktor yang dapat meningkatkan angka kejadian rheumatoid arthritis ini. Di antaranya adalah faktor genetik, usia lanjut, jenis kelamin yaitu perempuan, faktor sosial ekonomi, faktor hormonal, dan etnis. Faktor lingkungan juga mempengaruhi seperti merokok, infeksi, faktor diet, polutan, dan urbanisasi. Faktor risiko yang berhubungan dengan peningkatan kasus RA, rheumatoid arthritis ini dibedakan menjadi 2, yaitu faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Nah, apa sih faktor yang tidak dapat dimodifikasi itu? Yang pertama, yang saya jelaskan tadi yaitu faktor genetik. Faktor genetik berperan 50% hingga 60% dalam perkembangan rheumatoid arthritis. Juga diantaranya riwayat dalam keluarga dengan kejadian rheumatoid arthritis ini pada keturunan selanjutnya akan sangat mempengaruhi. Yang kedua, usia. Rheumatoid arthritis biasanya timbul antara usia 40 tahun sampai 60 tahun. Namun, penyakit ini juga dapat terjadi pada dewasa dan anak-anak loh. Dari semua faktor resiko tersebut, yang dapat menimbulkan rheumatoid arthritis yang paling kuat dan banyak adalah faktor usia 60 tahun ke atas. Rheumatoid arthritis hampir tak pernah pada anak-anak, jarang pada usia di bawah 40 tahun dan sering pada usia di atas 60 tahun tadi. Dan yang ketiga, jenis kelamin. Rheumatoid arthritis jauh lebih sering pada perempuan dibanding laki-laki dengan rasio
3:1. Meskipun mekanisme yang terkait jenis kelamin masih belum jelas, perbedaan pada hormon seks kemungkinan memiliki pengaruh yang besar. Nah, selanjutnya adalah faktor yang dapat dimodifikasi. Yang pertama adalah gaya hidup. Gaya hidup ini mencakup status sosial ekonomi. Penelitian di Inggris menyatakan tidak terdapat kaitan antara faktor sosial ekonomi dengan rheumatoid arthritis. Berbeda di bagian wilayah lain, menyatakan terdapat kaitan antara tingkat pendidikan dan perbedaan paparan saat bekerja dengan resiko rheumatoid arthritis. Yang kedua, merokok. Sejumlah studi menunjukkan bahwa rokok atau tembakau berhubungan dengan peningkatan risiko rheumatoid arthritis. Merokok akan menyebabkan penyakit ini berkembang di dalam tubuh setelah 10 hingga 20 tahun yang akan datang. Penelitian pada perokok pasif masih belum terjawab, namun kemungkinan meningkatkan risiko juga tetap ada. Yang ketiga adalah diet. Penelitian menyebutkan daging merah dapat meningkatkan risiko rheumatoid arthritis, sedangkan buah-buahan dan minyak ikan memproteksi atau melindungi untuk terjadinya rheumatoid arthritis ini. Selain itu, penelitian ini menyebutkan konsumsi kopi juga sebagai faktor risiko, namun masih belum jelas bagaimana hubungannya. Yang keempat, infeksi. Banyaknya penelitian mengkaitkan adanya infeksi Epstein-Barr virus EBV karena virus tersebut sering ditemukan dalam jaringan sinovial pada pasien rheumatoid arthritis. Selanjutnya, pekerjaan. Jenis pekerjaan yang meningkatkan risiko rheumatoid arthritis adalah petani, pertambangan yang terpapar dengan banyak zat kimia, namun risiko pekerjaan tertinggi terdapat pada orang yang bekerja dengan paparan silika. Yang kedua adalah faktor hormonal. Yang tadi pertama kita menjelaskan tentang gaya hidup, yang selanjutnya faktor hormonal. Faktor reproduksi meningkatkan risiko rheumatoid arthritis, yaitu pada perempuan dengan sindrom polikistik ovari, siklus menstruasi irregular, dan memerhe usia yang sangat muda. Yang terakhir, bentuk tubuh. Risiko rheumatoid arthritis meningkat pada obesitas atau yang memiliki indeks massa tubuh lebih dari 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Nanda Pratama. NIM saya D1A220188, kelas reguler D2 konversiasi 2022. Di sini saya akan menjelaskan bagian epidemiologi rheumatoid arthritis. Prevalensi RA lebih banyak ditemukan pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki, dengan rasio 3:1 dan dapat terjadi pada semua kelompok umur, dengan angka kejadian tertinggi didapatkan pada dekade keempat dan kelima. Pada tahun 2004 lalu, jumlah pasien artritis rheumatoid mencapai 2 juta orang, dengan perbandingan pasien wanita 3 kali lebih banyak dari pria. Angka ini diperkirakan terus meningkat hingga tahun 2025 dengan indikasi lebih dari 25% akan mengalami kelumpuhan. Pada kebanyakan populasi di dunia, prevalensi RA relatif konstan, yaitu berkisar antara 0,5% sampai 1%. Prevalensi yang tinggi didapatkan dari Pima Indian dan Chippewa Indian, masing-masing sebesar 5,3% dan 6,8%. Prevalensi RA di India dan negara barat kurang lebih sama, yaitu sekitar 0,75%. Sedangkan di Cina, Indonesia, dan Filipina, prevalensinya kurang dari 0,4%, baik di daerah urban maupun rural. Di Indonesia sendiri, kejadian penyakit ini lebih rendah dibandingkan dengan negara maju seperti Amerika. Prevalensi kasus rheumatoid arthritis di Indonesia berkisar 0,1% sampai dengan 0,3%, sementara di Amerika mencapai 3%. Angka kejadian rheumatoid arthritis di Indonesia pada penduduk dewasa di atas 18 tahun berkisar
0,1% hingga 0,3%. Pada anak dan remaja prevalensinya 1/100.000 orang. Diperkirakan jumlah penderita rheumatoid arthritis di Indonesia 360.000 lebih orang. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.